Selamat malam, Mam Sedet semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik dan siap untuk mengikuti webinar malam hari ini ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Mungkin ada yang baru saja kali ini mengikuti webinar Dokter Anakku. Selamat datang dan selamat bergabung. Hari ini kita topiknya seru ya. Ini kalau topiknya berkaitan dengan GTM dan empati pasti banyak pengikutnya. Pertama-tama jadwal acaranya ya. Kita akan segera mulai. Kita lihat CV beliau, Dr. Diva Putriana. Oke, kita semua pastinya kenal Dr. Deva karena beliau aktif di IG-nya. Ya, Dr. Deva sangat aktif. Selain sebagai dokter di sebuah pabrik di Tangerang sana, beliau juga mengurus keluarga sendiri nih dengan dua anaknya. Ya, lalu kita juga tahu bahwa beliau aktif selalu sharing tentang empati, tentang tips-tips semuanya berkaitan dengan kesehatan anak ya. Kita semuanya follow itu. Dan yang terakhir, beliau selalu sibuk di weekendnya dengan race-race-nya atau lomba-lombanya si chess. Kita lihat. Oke. Oke, silakan, Oke, Mbak. ya. Terima kasih buat dokter anakku yang udah percaya sama aku. Kenal dokter anakku tuh udah lama banget gitu. Terus ngikutin banget dokter anakku. Yang malam ini kita mau bahas tuh tentang GTM ya. Jadi sekarang kan banyak banget yang beredar kalau misalnya rajin main sensory play itu menyebabkan hilangnya GTM gitu ya, yang beredar gitu ya. Atau misalnya supaya nggak GTM, banyakin dong main sensory play, banyakin dong kenal tekstur. Sebenarnya GTM itu punya banyak banget penyebab dan faktor yang luas. Nggak bisa hanya kita ukur dari oh dia jarang main sensory play, dia jarang main di luar. Bahkan anak-anak yang main di luar atau bahkan anak-anak yang sudah sensori motoriknya bagus juga pernah GTM dan uh, pernah GTM dan banyak yang GTM. Jadi malam ini kita tuntasin, kita bahas apa aja sih faktor GTM biasanya. Nah, jadi di dalam tumbuh kembang anak itu ada tiga hal yang wajib banget kita kejar gitu. Jadi nggak semua tentang nutrisi yang masuk. Iya, memang nutrisi yang masuk itu penting banget. Tapi motorik kasar, motorik halus, dan oral motor atau oral motor ini juga nggak kalah penting. Dan stimulasi dan nutrisi itu harus berjalan barengan. Jadi nggak bisa hanya, oh anak aku jago nih main sepedanya nih, tapi berat badannya nggak naik-naik. Oh anak aku berat badannya naik terus nih, tapi belum bisa jalan gitu. Oh anak aku berat badannya oke nih, tapi ngomongnya terlambat. Jadi nggak bisa. Yang paling benar adalah stimulasinya oke, nutrisinya oke, itu baru dikatakan tumbuh kembangnya baik. Next. Nah, jadi eh, di tubuh kita itu punya banyak indera ya, termasuk indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan gitu. Jadi semua ini wajib terstimulasi dengan baik, nggak boleh ada satupun yang kelewat gitu. Biasanya anak-anak yang kurang terstimulasi dengan baik itu biasanya dia kalau misalnya pegang sesuatu kayak lengket-lengket gitu kayak misalnya playdoh, megang playdoh atau di pasir atau apa gitu dia pasti bakalan menolak yang nanti sebenarnya berhubungan dengan pas dia belajar makan juga gitu rata-rata anak-anak yang kurang terstimulasi dengan baik pasti megang finger food ya kalau kita lagi kasih makanan pasti dia akan jijik gitu. Nah, satu lagi yang mesti diingat adalah kalau misalnya anaknya sudah mau meremas-remas makanan itu berarti bagus gitu. Itu berarti dia motorik sensoriknya bagus gitu.
Sebentar ya. Next. Nah, jadi manfaat sensory play itu adalah mendukung perkembangan kognitif, motorik halus, bahasa dan komunikasi, terus kepercayaan, tekstur, terus dia juga dapat menenangkan bayi gitu. Terus jadi eh, sebenarnya kalau permainan-permainan ini tuh lebih ngarahin untuk tidak screen time gitu, tidak terlalu banyak screen time. Karena kalau misalnya kita ngomongin screen time, sudah jelas banget anak di bawah 2 tahun itu udah ada aturannya dari IDAI yang memang tidak menyarankan anak-anak untuk screen time di bawah 2 tahun gitu. Karena screen time ini memang tidak 100% anak-anak yang mengalami gangguan kayak tantrum, kayak terlambat bicara itu dari hanya screen time tidak, tapi hampir 80% penyebab utamanya adalah gadget dan screen time gitu. Jadi biasanya anak-anak yang sering screen time atau sering main gadget itu sosial emosinya itu kurang baik. Terus dia tuh mudah marah. Terus perhatiannya kurang, fokusnya kurang gitu. Ya, next. Nah, kalau misalnya kita mau stimulasi supaya tumbuh kembangnya optimal itu nggak hanya nanti aja deh kalau pas dia udah bisa duduk, nanti aja deh kalau pas dia udah bisa ngerti, enggak. Jadi kebanyakan kalau misalnya aku nerima pasien atau dapat pasien, kalau misalnya lagi di puskesmas tuh kayak di posyandu gitu-gitu, itu pasti buku pinknya itu isinya yang diisi hanya berat badannya saja. Sayang banget, biasanya checklist yang di depannya tuh kan suka ada ya, kayak misalnya 6 bulan tuh udah bisa ngapain aja sih. Terus 8 bulan tuh udah bisa ngapain aja tuh wajib banget di checklist supaya kita tahu, oh berarti anak kita tuh yang belum bisa tuh ini. Oh berarti anak kita yang belum bisa tuh ini gitu. Rata-rata ibu-ibu terlalu fokus sama berat badan. Oh nggak apa-apa berat badannya naik, nanti juga bisa jalan sendiri. Oh nggak apa-apa nggak naik tekstur, yang penting berat badannya eh, selalu naik, gampang nanti juga dia mau makan nasi nasi juga kok gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Nah, untuk 6 sampai 0 sampai 6 bulan itu kita bisa menggunakan mainan yang bunyi-bunyi atau kerincing-kerincing. Kita bisa arahin ya, misalnya ini mainan dari sini kita bunyiin supaya dia tuh ngikutin arah bunyi, si mainan tersebut. Terus bisa juga pakai softbook. Biasanya anak-anak newborn itu softbooknya tuh yang kontras kayak misalnya hitam, putih, merah gitu. Terus untuk 7 sampai 12 bulan biasanya dia udah bisa mulai merangkak, terus teguling gitu. Kita bisa kasih balok-balok, terus misalnya menuang cangkir dari satu gelas ke satu gelas lainnya, terus bisa merapikan mainan. Semua udah aku contohin di Instagram, kalian bisa cek-cek ya. Terus untuk 1 sampai 2 tahun, ini anak biasanya sudah berdiri, sudah banyak bicara. Ini bisa kita ajarin coloring atau bermain peran atau bermain puzzle. Next. Nah, eh, apa itu oromotor? Jadi ini juga salah satu faktor yang banyak penyebab anak-anak terlambat bicara atau artikulasinya. Jadi kebanyakan aku nemuin kasus ini tuh pasti keluhannya adalah nggak kok dok anak aku udah cerewet gitu, tapi eh, udah banyak kok dok ngomongnya tapi kata-katanya nggak jelas gitu. Berarti itu namanya gangguan artikulasi ya gitu. Jadi kalau orang motornya terganggu itu bisa menimbulkan dua penyebab, entah dia telat bicara atau gangguan artikulasi. Dia cerewet, dia banyak kosakata tapi tidak jelas kosakatanya. Nah, sekarang kita bahas ya karena ini penting banget dan dasar dari eh, anak kita untuk bertumbuh ke depannya. Terus oromotor ini adalah
Dasar keterampilan makan mencakup semua kegiatan yang menggunakan gerakan otot. Jadi semua gerakan mengunyah anak kita itu ya namanya oromotor ini. Seperti rongga mulut, rahang, gigi, lidah, langit-langit ya. Next. Maaf ya aku agak-agak batuk. Yang next dulu Bu, maaf. Nah, apabila tidak mendapat stimulasi oromotor yang baik, biasanya anak-anak tuh jadi pemilih makan, jadi milih-milih makan. Jadi banyak ibu-ibu yang kenapa ya dok anak aku kok nggak mau makan ayam, pasti dilepeh. Kenapa ya dok ya anak aku nggak mau makan daging, pasti dilepeh. Nah, banyak ibu-ibu yang nyangkanya karena anaknya nggak suka, padahal kemungkinan ada dua. Entah memang anaknya nggak suka atau dia kesulitan untuk mengunyah gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus anak kita tuh kayak kesulitan makan sesuatu daging, padahal dagingnya udah empuk banget, terus dilepeh-lepeh terus, kita boleh pikirin ke arah oromotor. Terus biasanya anak-anak yang oromotornya tidak terstimulasi dengan baik, dia biasanya memproduksi air liur yang berlebih gitu ya. Terus mengalami kesulitan menghisap. Jadi anak-anak yang punya gangguan oromotor pasti dia sulit untuk menyeruput sedotan minuman lewat sedotan. Terus dia sulit mengunyah, menelan. Terus dia biasanya ngelepeh-ngelepeh terus. Terus biasanya dia terlambat bicara atau gangguan artikulasi. Next. Nah, sebenarnya kalau tanpa alat ya, stimulasi oromotor di rumah itu kita bisa gunakan makanan gitu. Makanya kenapa udah diwanti-wanti banget harus wajib naik tekstur di 7 bulan. Jadi ada atau tidak adanya gigi gitu. Anak saya belum ada giginya, nanti aja deh pas tumbuh gigi baru naikin tekstur. Kalau kejadiannya kayak anak saya tumbuh giginya baru di 11 bulan dan 12 bulan, yang artinya berarti kita akan baru naikin tekstur di 1 tahun. Ya kan nggak mungkin ya, karena di 1 tahun itu eh, menurut sumber IDAI itu adalah sudah makan makanan yang sama dengan mama papahnya, yang artinya teksturnya sama, udah nggak boleh lagi di cincang-cincang di blender, bener-bener nasi utuh, ayam utuh, daging utuh, bentuknya utuh, udah nggak boleh lagi dicampur-campur, dihancur-hancur ya. Terus rangsang dengan alat bantu titer atau tangannya sendiri. Jadi fase oral. Jadi kalau anak-anak kalian sering masukin tangan ke mulut, terus sering masukin benda-benda ke mulut, itu namanya fase oral dan itu baik sekali. Jadi nggak usah khawatir. Yang justru harus dikhawatirin adalah ketika anak kalian tidak melewati fase oral gitu. Nah, fase oral ini adalah kegiatan keterampilan oromotor juga gitu, karena kan dia ngemut-ngemut, ngisap-ngisap tuh, terus jarinya masuk-masuk bergerilya tuh di dalam mulut, itu termasuk stimulasi juga. Makanya kalau misalnya anak-anak dalam fase oral tidak boleh dilarang-larang. Yang terpenting benda yang dia pakai atau dia masukin ke mulut itu bersih, jadi sering-sering lap tangannya, cuci tangannya pakai tisu basah antiseptik atau pakai sabun atau air mengalir ya. Next. Nah, sekarang aku tuh mau bahas ciri-ciri gangguan oromotor. Semua materi ini adalah aku ambil dari rata-rata dari UI ya. Itu jadi yang pertama belum bisa makan nasi saat usia 1 tahun. Jadi uh, di 1 tahun anaknya nih masih makan bubur terus, dia nggak bisa ngunyah nasi ya gitu, dia nggak bisa nggak mau makan nasi, jadi dia maunya nasi lembek atau misalnya dia bubur terus ya. Terus anak-anak tidak bisa makan sayur, buah atau makanan tertentu. Nah ini yang tadi kan sama ya. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena dia nggak bisa ngunyah, dia kesulitan gitu. Karena kenapa kesulitan ya? Karena oromotornya tidak terasah sejak 6 bulan gitu. Kok bisa dok nggak terasah? Emang kenapa? Bisa jadi pas 6 bulan
dibuat buburnya encer banget atau disodokin mulu pakai air putih saat makan. Ini juga banyak banget kejadian. Jadi eh bubur yang bergelimang atau anaknya suka sop-sop. Dok, anak aku tuh suka banget loh nasi sama sop. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau anaknya sudah terampil oromotornya. Terserah dia mau makan soto setiap hari, mau makan mie kuah setiap hari, nggak apa-apa banget. Tapi untuk anak-anak yang baru mulai belajar makan, kalau kuahnya seabrek-abrek, kita ngedorong nasi, ngedorong bubur itu dengan kuah ya dia main telan-telan aja itu yang bikin dia nggak terampil gitu. Jadi yang baiknya memang teksturnya padat, tidak banyak air sehingga rongga mulutnya bergerak untuk mengunyah. Itu yang paling baik ya. Terus anak tidak suka makanan yang garing. Anak lebih suka makan yang garing. Kayak misalnya kemarin aku juga dapat pasien, jadi dia itu kalau makan ayam utuh, dia nggak mau. Ayam kayak misalnya resep aku ayam di tomat gitu ya, dikukus, dia nggak mau. Tapi ketika dia makan French chicken, ayam yang ada garing-garing, dia mau, tapi dia hanya menggerogoti bagian garingnya saja gitu. Jadi intinya mulutnya tuh nggak mampu mengolah daging atau makanan yang bertekstur gitu. Dia hanya bisa makan yang kriuk-kriuk aja gitu. Jadi jangan salah, anak aku udah kok bisa makan yang keras-keras, kerupuk bisa, tepung-tepungan bisa, ya. Tapi coba kita tes pakai ayam atau daging utuh. Kalau anak yang dengan gangguan oromotor pasti dia kesulitan untuk mengunyah, ya. Next. Nah, anak tidak suka makanan yang lengket kayak misalnya dodol gitu. Dia nggak bisa nih anak-anak yang gangguan oromotor. Terus bila anak muntah, dia tuh akan terlihat makanannya utuh gitu. Jadi kayak misalnya tadi kita disuapin nasi, ketika muntah nasinya utuh. Itu pertanda dia tidak mengunyah dengan baik gitu ya. eh Sering kegigit saat makan itu juga bisa. Terus nih yang tadi aku bahas juga, dia mengalami keterlambatan bicara. Jadi makanya kenapa aku selalu bilang, ayo paksa naik tekstur gitu. Apalagi kalau sudah 9 bulan. Jadi terakhir banget cut off red flag-nya itu adalah naik tekstur di 9 bulan. Itu udah telat banget, paling telat di 9 bulan. Gitu. Jadi usahain di 6 bulan di jam snack itu boleh banget dikasih finger food kayak misalnya pergedel yang lembut-lembut, tapi dia yang penting dia rongganya kelatih gitu. Atau misalnya dia gangguan artikulasi yang tadi aku bilang. Jadi dia cerewet tapi nggak jelas gitu. Gitu ya. Next. Yang tadi dulu alat-alat. Nah, sebenarnya ini dipakainya untuk terapi di rumah sakit sih sebenarnya. Tapi ini bisa juga kalian lakuin di rumah, tapi tidak dalam kondisi anak yang sudah gangguan oromotor ya. Jadi kalau misalnya anak dengan gangguan oromotor itu kan sudah didiagnosis oleh dokter anak dan harus terapi di rumah sakit gitu. Ini semua adalah pendamping saja kalau untuk anak-anak yang sudah terapi atau sudah gangguan oromotor. Tapi ini semua bisa kita lakukan sejak dia bayi gitu, sejak dia 1 bulan gitu. Kayak misalnya sikat gigi kan uh, aku udah pernah bikin video kalau uh, sejak newborn itu bayi wajib dibersihkan lidahnya, dibersihkan rongga mulutnya, apalagi untuk anak-anak yang sufor. Jadi untuk anak-anak yang sufor itu kan manis banget ya dan suka lebih pekat warna putih-putihnya di lidah yang artinya kalau misalnya tidak dibersihkan numpuk-numpuk di situ yang akhirnya jadi jamur. Sama anak-anak ASI pun begitu. Saya selalu bilang jangan lupa bersihin rongga mulutnya karena rongga mulut ini sensitif sekali. Apabila ada apa-apa di dalam rongga mulut, anak jadi males makan. Salah satunya ya gangguan oromotor ini, penyebab GTM paling sering, penyebab stunting paling sering. Jadi stunting itu nggak hanya anak
karena nggak mau makan gitu. Jadi penyebab nggak mau makannya apa? Kalau misalnya dengan kejadian kayak gangguan neuromotor ini, akhirnya anak GTM ya jadi weight faltering, akhirnya dia nggak naik-naik berat badannya, akhirnya stunting gitu. Jadi penyebab utamanya sebenarnya yang harus kita gali. Nah, ini sikat gigi ini, kalau misalnya dia belum tumbuh gigi itu bisa pakai yang silikon, berbentuk silikon. Nanti boleh acak-acak Instagram aku pernah bikin konten yang dimasukin jari itu. Atau kalau misalnya punya kasa yang bersih, dipakein air hangat juga boleh banget. Yang penting rongga mulutnya bersih. Itu sama saja dengan stimulasi oromotor, ya. Terus gigit-gigit titer. Nah, kalau misalnya punya rezeki lebih, anaknya lagi fase oral, boleh banget dibeliin titer. Atau anaknya lagi tumbuh gigi, boleh banget titernya dimasukin dulu ke freezer, baru dikasih ke anak. Yang penting titernya steril ya, dalam keadaan ketutup ketika dimasukin kulkas, eh, pada tempatnya gitu. Jadi nggak boleh ngablak gitu aja, terbuka gitu aja ya. Terus gigit-gigit minuman sedotan. Jadi dari 6 bulan boleh banget diajarin untuk minum sedotan, ya minum pakai sedotan gitu. Tapi dok cuma gigit-gigit doang, bagus berarti. Pokoknya segala sesuatu yang melibatkan rongga mulut anak kita, mau dia gigit, mau dia ngemut, mau dia nyembur-nyembur, itu berarti rongga mulut anak kita itu bekerja dengan baik, berfungsi maksimal gitu ya. Terus tiup-tiup fluid atau balon. Ini kalau misalnya anaknya udah agak gedean ya. Terus finger food, sebenarnya kita tuh nggak perlu ngelakuin hal yang lain selain kita bisa stimulasi anak kita tuh, yang paling benernya adalah finger food ketika dia sudah mulai MPASI. Itu yang paling benar-benar ngebantu. Kayak misalnya di 6 bulan tuh dulu dua-duanya anak saya tuh makan eh, buah dipotong-potong. Sekarang kan alat-alat udah canggih tuh ya, ada yang bisa dimasukin jadi kayak titer, tapi dia punya jaring-jaring untuk dimasukin buahnya sehingga dia gigit-gigit dan buahnya itu kemakan sama anak kita sari-sarinya gitu. Jadi nggak bakal tersedak. Dulu saya pakai kayak gitu. Atau kita bisa juga pakai finger food, kayak misalnya pergedel, kentang, kukus misalnya. Tapi hati-hati untuk pemilihan buah ya. Karena kalau buah-buah kayak pepaya, terus apalagi ya yang nggak melon, pir, itu harus hati-hati sekali. Takutnya tersedak gitu. Jadi pilih buah-buahan yang memang gampang hancur ketika kena gusi bayi seperti pisang misalnya. Ya, terus pijat area mulut. Ini juga boleh banget dilakuin di bagian muka, sekalian stimulasi dia bicara juga. Ya, next. Nah, sekarang kita ke GTM. Jadi, GTM ini adalah gerakan tutup mulut, di mana anak yang dibilang GTM itu adalah anak yang benar-benar tidak mau makan. Kalau misalnya dia masih mau makan, sesuap, 2 suap, 10 suap, itu namanya dia tidak GTM. Berarti kemungkinannya adalah memang dia tipe anak yang small eat gitu. Jadi memang tipe anak yang eh, makannya sedikit tapi sering gitu. Nanti kita bahas ya satu-satu. Next. Nah, kita mau gali satu-satu dari penyebab GTM. Pertama itu dari ibunya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin GTM itu faktornya tuh banyak banget. Pertama dari ibunya dulu. Misalnya praktek pemberian makan yang salah. Biasanya itu anak-anak yang GTM itu berpengaruh karena mulainya MPASI yang sebelum waktunya gitu. Jadi kenapa sih kok MPASI itu wajibnya 6 bulan? Karena setelah diteliti nih sama dokter-dokter anak di Indonesia, disesuaikan dengan anak-anak di Indonesia, ternyata di 6 bulan itu kesiapan anak itu sudah lebih matang. Dari mulai pencernaannya, dari mulai kesiapan dia gitu. Nah, biasanya anak-anak yang mulai MPASI-nya tanpa indikasi, main mulai aja sebelum 6 bulan itu dia rentan kolik.
Jangankan yang tanpa izin dokter, tanpa diperiksa ya mulai MPASI, yang sudah diperiksa saja itu banyak banget masih anak-anak yang GTM. Karena kenapa? Karena bisa jadi dia gangguan pencernaan. Kayak misalnya diare karena pencernaannya belum siap, atau karena alergi juga bisa. Jadinya dia diare. Terus karena kolik bisa juga. Karena memang sistem pencernaan anak di bawah 6 bulan itu belum siap sebenarnya untuk menerima makanan gitu. Makanya dibikin oh di 6 bulan aja deh gitu ya. Terus kurangnya pengetahuan ibu, misalnya awal-awal harusnya dikasih menu lengkap, sama ibunya malah dikasih buah-buahan. Jadi untuk awal MPASI itu tolong tidak memberikan makanan selain protein, karbohidrat, dan sumber lemak gitu, supaya anaknya nggak GTM gitu. Biasanya anak-anak eh, ini sepengalaman saya praktek ya gitu. Sepengalaman saya dari 2021 banyak dapat pasien anak rata-rata yang dikasih buah duluan saat MPASI itu dia akan menolak menu yang lain gitu. Karena kenapa? Buah itu manis banget. Walaupun tidak pakai gula itu seperti pisang gitu ya, itu tuh manisnya luar biasa. Ketika kita kasih protein hewani yang amis, karbohidrat yang misalnya kita buat tidak pakai garam, tidak pakai gula, itu dia pasti akan menolak. Ih, kok nggak enak rasanya, kok nggak manis. Sama kayak kalau misalnya kita kasih bubur instan duluan di awal MPASI. Nah, aku bukan orang yang kubu anti bubur instan, tapi untuk pertama kali MPASI, saya tidak pernah menyarankan ibu-ibu untuk ngasih anaknya bubur instan. Karena kenapa? Karena bubur instan itu eh, gurih sekali, manis sekali, gurih sekali, enak sekali gitu. Bikin anak nanti susah beralih ke homemade gitu. Jadi usahakan untuk pertama kali mulai MPASI itu homemade dulu dengan 3 komposisi yang utama. Karbohidrat, utamakan protein hewani, dan sumber lemaknya. Di jam snack baru kita boleh kasih buah. Atau pilihannya misalnya protein nabati atau buah, salah satu, atau sayur gitu. Jadi nggak usah semuanya dikasih gitu. Karena lambung bayi yang masih kecil, utamakan yang utamanya dulu adalah protein hewani. Nanti seiring berjalannya usia si anak, bertambahnya lambungnya semakin besar, boleh kita masukin segala macam ke dalam perutnya ya. Kurangnya kesabaran kayak misalnya anaknya masih dalam adaptasi tapi nggak mau buka mulut dimarahin atau disodokin sendok gitu. Jadi ini juga bisa jadi faktor kenapa anak GTM mungkin trauma ya. Terus tidak paham jadwal anak. Jadi makanya sebelum MPASI itu aku selalu bilang, dok apa yang harus disiapin dari sebelum MPASI? Saya selalu bilang, gak ada yang perlu disiapin. Kalian bisa pakai panci yang ada di rumah, kalian bisa pakai sodet yang ada di rumah, yang penting tidak bekas cabai aja gitu. Terus yang paling penting yang kalian siapin adalah kalian kenalin anak kalian dulu. Jadwalnya anak kalian, bangunnya jam berapa, laparnya jam berapa, harus minum susu ASI-nya tuh jam berapa, supaya semua tidak bentrok. Ya, next. Nah, sekarang kita bahas dari anaknya. Misalnya, anak-anak yang GTM itu bisa jadi karena dia sedang tidak enak badan. Terus bisa jadi karena dia lagi tumbuh gigi. Tumbuh gigi itu rasanya nyeri banget, sama kayak kalau orang dewasa lagi sakit gigi gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang nanya, anak aku lagi tumbuh gigi kenapa ya nggak mau makan. Pasti jelas tidak akan mau makan karena buat makan itu nyeri, gatel. Bahkan ada yang gatel, bahkan ada yang sampai demam gitu. Jadi kalau misalnya anak lagi tumbuh, ya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja ya. Atau adanya penyakit tersembunyi kayak misalnya ISK, ADB, TB ya. Jadi uh, yang paling sering yang saya temuin adalah TBC, ISK, dan ADB. Ketiga penyakit ini pada anak-anak itu simptomnya itu nggak khas.
ya, terutama kalau ISK sulit sekali. Paling dia hanya demam-demam-demam gitu. Tahu-tahu ISK harus cek lab gitu. Jadi penyakit tiga ini tuh kalau kita orang awam nggak akan jelas gejalanya gitu ya. Paling cuman yang jelas banget gejalanya adalah misalnya berat badannya sulit naik atau naik sih tapi nggak sesuai gitu. Jadi hati-hati terhadap tiga penyakit ini ya. Terus terlambat atau cepat naik tekstur atau terlalu cepat naik tekstur. Jadi banyak ibu-ibu tren sekarang yang masih 6 bulan baru pertama MPASI udah disuruh BLW. Ingat ya, IDAI dan WHO tidak pernah merekomendasikan BLW, baby led weaning gitu. Kenapa? Karena beresiko untuk kekurangan zat besi. Karena anak yang BLW itu dia memilih makanannya sendiri untuk masuk ke mulut. Jadi bakalan jatuh-jatuh makanannya, bakalan tidak semua dimakan, tidak sesuai dengan nutrisi. Yang direkomendasikan adalah responsive feeding, di mana anak pertama kali disuapin, lalu didorong untuk makan sendiri. Itu yang betul. Jadi misalnya awal-awal disuapin, tiba-tiba di jam snack disuruh pegang makanan sendiri. Itu tetap bukan BLW. BLW itu adalah yang benar-benar makan sendiri tanpa bantuan siapapun dengan menu finger food itu yang dimaksud BLW sejak awal MPASI. Jadi kalau kayak anak saya di 7 bulan dia udah bisa makan sendiri ya namanya bukan BLW lagi. Namanya ya dia sudah bisa makan sendiri karena awal-awal disuapin dan diajari gitu ya. Terus jadi teksturnya belum sesuai dengan usianya, makanya dia GTM gitu karena dia nggak merasa nggak nyaman sama tekstur yang dia makan gitu atau terlambat naik tekstur sebenarnya dia udah mau makan yang menantang nih tapi ibunya masih kasih bubur aja dengan alasan misalnya ibunya takut tersedak gitu ya. Aturan makan tidak berjalan. Jadi ini yang pondasi paling utama adalah aturan makan. Jadi anak-anak tuh suka bingung. Kok hari ini jam 6 udah makan? Kok tapi besok makannya jadi jam 9 gitu. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Jadi usahakan di setiap hari itu makannya dengan jadwal yang sama. Jadi jadwal yang dibikin oleh saya untuk anak saya itu tidak bisa dipakai oleh anak orang lain karena jam tidur anak saya pasti berbeda dengan jam tidur anak yang lainnya gitu. Jam makan anak saya pasti akan berbeda dengan jam makan anak lainnya. Jadi feeding rules, aturan makan itu disesuaikan dengan anaknya masing-masing. Kayak kalau misalnya kayak anak aku bangunnya jam 6, artinya makannya jam setengah 7. Tapi kan belum tentu anak ibu bangun yang sama dengan anak saya jam 6. Bisa jadi anak ibu lebih pagi nih bangunnya. Misalnya anak ibu itu bangunnya jam 5. Berarti setengah 6 atau jam 6 sudah boleh makan. Jadi semua disesuaikan dengan aturan anak-anaknya masing-masing ya. Terus makanannya kurang menantang, kurang enak, bentuknya kurang menarik, kurang bervariasi, telur lagi gitu ya. Terus distraksi. Jadi kebiasaan sama ibunya udah deh biar cepet deh, biar kerjaan aku cepet deh, kasih aja tontonan, kasih aja mainan, biar dia lep-lep. Ya awal-awal kalian happy banget karena anak kalian akan makan dengan baik. Tapi kedepannya itu adalah masalah baru yang akan kalian hadapi di suatu saat ketika bom itu meledak di mana anak kalian udah bosan makan sambil nonton dan dia akan tidak mau makan sama sekali. Ya, saya udah sering banget dapat pasien kayak gini. Terus terbiasa proses makan yang terlalu lama. Jadi, kenapa dibuat aturan kalau makan 30 menit habis gak habis diselesaikan adalah salah satunya karena proses makan yang terlalu lama itu bikin anak tidak fokus. Bikin anak ngemut makanan. Salah satu penyebab tersering dari anak ngemut makanan adalah karena terbiasa proses makan yang terlalu lama. Jadi dia udah nggak konsen, fokusnya udah nggak ada, makanannya udah nggak enak. Kebayang ya, kita kalau pesen di resto,
kita diemin 30 menit, pasti rasanya nggak enak banget tuh makanannya. Ya. Next. Nah, dari lingkungan. Ini berhubungan sama lingkungan sekitar. Kayak misalnya makan banyak distraksi. Distraksi yang dimaksud di lingkungan ini adalah misalnya, itu ayam, ayam, ayam. Makan sambil keliling komplek, lihat ayam. Atau ada kayak misalnya saya punya kakak, atau misalnya ibunya ini punya adik lagi berapa. Saat anak yang satu makan, kakaknya lari-lari gangguin gitu sehingga dia ke distraksi. Terus suhu udara yang terlalu panas atau dingin. Nah, ini juga nggak boleh disepelein. Jadi, kalau memang suhunya panas ya nggak apa-apa banget pakai AC, nggak apa-apa banget pakai kipas. Jadi banyak ibu-ibu yang nanya ke aku, "Dok, emang kalau pakai kipas bakalan kena paru-paru basah ya?" Kalian tahu gak sih paru-paru basah tuh apa? Paru-paru basah tuh TBC. TBC itu tidak karena kipas, ya. TBC itu bukan karena kipas, tapi karena kuman, bakteri yang ditularkan oleh orang dewasa ketika batuk. Misalnya saya TBC, amit-amit ya, ya Allah, jangan sampai. Terus saya batuk di depan anak ibu, gitu. Nah, si droplet tersebut mental, tiung, masuk ke mulut anak ibu. Itu baru bisa menyebabkan TBC. Bukan karena kipas angin, bukan karena AC, oke? Jadi jangan kasih anaknya keringetan makan ya kan udah nggak nyaman, bajunya gerah, udah nggak dikasih kipas, nggak dikasih AC, kasihan banget. Terus kursinya yang tidak nyaman. Jadi sebaiknya cari kursi atau baby chair yang ada pijakan kakinya. Jadi ketika makan itu memang tubuh itu harus tegak supaya menelannya juga gampang. Cobain deh ibu makan sambil senderan atau setengah tidur. Wah, keselak kita ya. Dan hati-hati di usia 6 bulan pertama MPASI, mau dia belum bisa duduk juga wajib didudukin tegak, ganjal kanan kiri depan belakang. Dari 4 bulan anak-anak udah boleh didudukin. Jadi nggak usah drama. Kan anak saya belum duduk ini itu dudukin ganjel. Boleh banget duduk, wajib banget duduk supaya penyerapan nutrisinya juga maksimal ya. Terus alat makan yang tidak menarik. Ini aku tuh pernah ikut salah satu kelas gitu ya. Jadi eh, di otaknya anak-anak itu terdiri dari serabut saraf-saraf mielin ya, kayak seperti hantaran listrik gitu. Nah, ketika anak-anak melihat warna-warna yang menarik gitu, imajinasi mereka tuh berjalan. Jadi aliran listrik mereka tuh kenceng sekali di otak. Nah, lewat warna-warna dengan bentuk-bentuk yang menarik, misalnya nasi dibuat jadi bintang, atau nasinya dibikin dari buah naga, aku pernah bikinnya dengan warna-warna yang menarik itu akan meningkatkan nafsu makannya mereka. Jadi, pemilihan alat makan gitu. Terus bentuknya hindari bentuk-bentuk seperti ngegablek gitu. Jadi kayak misalnya kita buat ya ibu-ibu ya rempong anak banyak kayak saya gitu ya pagi-pagi masak nasi goreng langsung aja tumplakin segitu numpuknya nasi goreng di mangkok. Nah, pada anak-anak yang picky eater atau memang dia tipe anak yang small eat atau pemilih makanan, dia akan takut lihat nasi menumpuk kayak gitu. Dia akan takut ngabisin nasi kayak gitu gitu. Tapi ketika kita bentuk misalnya kita jadi bola-bola di kepal-kepal, dia akan lebih menarik, dia akan lebih mau mengambil itu makanan gitu dibanding kita tumplekin di situ gitu ya. Ngerti kan ya kayak porsi kuli gitu loh kita sendokin di situ. Ya, next. Nah, sekarang kita bahas lagi salah satu yang bikin GTM juga adalah picky eater. Jadi anak-anak yang picky eat ini dia susah makan, iya. Tapi dia masih mau makan makanan tertentu. Walaupun hanya beberapa jenis. Kayak misalnya, dia tuh nggak suka nasi, tapi dia suka kentang. Dia tuh nggak suka daging, tapi dia suka telur. Misalnya gitu.
ya. Terus makanan tetap masuk walau sedikit. Jadi memang anak-anak yang picky eat biasanya status gizinya tuh tidak baik gitu ya. Nah, solusinya untuk anak-anak yang picky eater adalah sajikan makanan dengan porsi kecil. Nah, untuk anak-anak yang makan tipe makannya pilih-pilih kayak gini, jangan kasih makan yang banyak-banyak. Jadi frekuensinya ditambah, porsinya dibuat kecil. Ya, harusnya misalnya sehari kita makan 3 kali, jadi 5 kali gitu ya. Tampilan makannya dibuat menarik. Terus untuk anak-anak yang pilih-pilih makanan itu tolong hindari snack dan susu yang banyak. Jadi banyak kan ibu-ibu tuh anak nggak mau makan ya udahlah kasih aja susu daripada dia nggak makan sama sekali. Itu salah banget. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu benar banget. Jadi kalau misalnya kita tega di awal, itu kedepannya akan baik-baik saja. Tapi kalau dari awal kita nggak bisa tega, selalu menurutin kemauan anak-anak kita, kayak misalnya anak saya tuh diri-diri di bangku, lari-lari, makannya mau sambil disuapin lari-lari, ya udah saya ikutin aja. Ya udah sampai kapan mau kayak gitu gitu. Tapi ketika kita ngekat itu semua, kalau kamu makan lari-lari ya berarti nggak dapat makanan. Anak tuh akan berpikir, oh besok kalau aku lari-lari, aku nggak akan dapat makanan lagi. Oh besok kalau aku nggak habisin makannya dalam waktu 30 menit, mamaku nggak akan ngasih aku makan yang akhirnya aku kelaparan gitu. Jadi kita tuh kan mau ngebentuk kebiasaan, karakter, dan habitnya anak ya sejak dia dari kecil gitu. Karena kalau anak-anak yang udah ngerti kayak 1 tahun kita baru kasih feeding rules, kita baru perbaiki di 1 tahun, mereka tuh udah mulai ngerti, mereka tuh udah mulai berontak, mereka tuh udah bisa mulai marah dan bisa menolak. Makanya effortnya akan lebih besar ya. Next. Nah, kita bahas selective eater. Nah, selective eater ini biasanya anak-anak memang tidak benar-benar tidak mau makan apapun. Jadi dampak dari picky eater yang tidak terselesaikan dengan baik, yang berkepanjangan. Ketika anak picky eater, oh ya udah kasih aja deh susu sama snack terus. Ya udah akhirnya repot sendiri. Benar-benar anaknya akhirnya nggak mau makan apapun. Jadi untuk anak-anak yang picky eat, usahain selalu tunjukin bentuk aslinya. Jadi walaupun dia hanya melihat, walaupun dia hanya oh itu tuh dia cuma lihat awalnya, nanti lama-lama dia pegang, nanti lama-lama dia cowil, nanti lama-lama dia masukin ke mulut, dan semua itu butuh proses ya. Next. Nah ini sebenarnya berhubungan dengan tadi ya, dengan oromotor tadi. Jadi keterlambatan bicara itu ada faktornya. Yang pertama ada gangguan pendengaran, memang karena dia tuli biasanya. Jadi dia gimana mau terstimulasi dengan baik kalau dia nggak bisa mendengar, gitu ya. Terus biasanya gangguan otak juga bisa, kayak misalnya eh, ada berkebutuhan khusus, kayak misalnya autisme juga bisa. Gangguan pada organ mulut. Nah, jadi kalau ada yang bilang enggak kok anak saya tuh gara-gara ini aja, gara-gara kebanyakan nonton TV aja, atau gara-gara nggak saya ajak ngomong aja setiap hari, tapi sebenarnya oromotor ini penyebab nomor 1 dari gangguan bicara anak-anak gitu. Karena si rongga mulutnya ini tidak terstimulasi dengan baik. Kalian perhatiin deh kalau kita ngomong di kaca, kita menggunakan semua rongga mulut gerak di dalam mulut kita ya, dari giginya gerak, terus lidahnya gerak, bibirnya gerak, langit-langitnya gerak, semua pokoknya pokoknya si rongga mulut ini bermain. Nah itulah sebenarnya stimulasi oromotor awalnya itu adalah mengunyah makanan gitu ya. Terus kurangnya interaksi 2 arah. Next. Nah, ini red flag untuk anak gangguan bicara. 0 sampai 6 bulan tidak menoleh saat dipanggil dan tidak babbling. Ya, ini aku ambil dari IDAI juga. Terus 6 sampai 12 bulan tidak menunjuk dengan jari saat usia 12 bulan. Ekspresi wajah kurang saat usia 12 bulan.
12 sampai 18 bulan tidak ada kata yang berarti pada usia 16 bulan. Jadi di usia 16 bulan itu udah benar-benar harus jelas ya. Mama, papa, makan, minum. 18 sampai 24 bulan tidak ada kalimat dua kata yang dapat dimengerti. Jadi di 2 tahun itu minimal 50 kata jelas. Jadi kalau dulu saya tuh punya buku, satu buku. Di situ adalah isi dari kesalahan-kesalahan saya di anak pertama yang saya rangkum di situ. Lalu uh, bahan-bahan apa saja yang alergi di anak saya taruh di buku itu juga. Dan satu lagi adalah kosakata apa aja yang udah anak saya bisa saya tulis. Nomor satu misal, oh udah mama hari ini bisa mama. Mama, saya tulis, oh hari ini bisa papa, papa. Jadi kalian harus punya buku supaya tahu, oh udah 50 kata nih, udah bisa menggabungkan 2 kalimat jelas. Mama mau, mama makan, papa makan, aku lapar. Kayak gitu-gitu ya. Jadi benar-benar jelas. Oke, next. Nah, jadi nutrisi dan stimulasi adalah satu kesatuan yang harus berjalan bersamaan. Tidak bisa hanya satu saja. Yang penting tidak bisa hanya nutrisi saja yang penting, tidak bisa hanya stimulasi saja yang penting. Dua-duanya penting. Oke, selesai. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak dok. Saya sebentar. Oh, ada yang nomor 1 ya? Ada ya, oke. Tapi ada di atas tuh Maya Safire. Ini beda soalnya dia pertanyaannya. Ciri-ciri gangguan oromotor. Tadi di slide ada 7 ciri ya dok. Iya. Eh, Dikatakan anak gangguan motor itu jika semua ciri-cirinya ada atau salah satu saja dok. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk mendiagnosa anak dengan gangguan oromotor itu adalah sebaiknya dokter anak yang meriksa ya. Jadi nggak bisa hanya dari poin-poin berikut. Jadi gini, misalnya ini kan udah belajar oromotor nih sama saya, ternyata pas dikombain ke anak ibu, oh kok ada salah satu ya yang dari dokter Deva sebutin, kok ini ada lagi kok ini ada gitu. Jadi beberapa poin di situ misalnya terdapat di anak ibu. Nah, ya udah berarti ibu periksain aja anaknya gitu. Sambil ibu stimulasi juga di rumah dengan yang tadi aku ajarin gitu. Ya, jadi yang bisa mendiagnosa orang motor itu hanya dokter anak. Kita nggak bisa hanya baca dari poin-poin, oh anak saya gangguan orang motor nih. Oh anak saya gangguan orang motor, nggak bisa karena ada pemeriksaan banyak sekali untuk mendiagnosa anak kalian itu dengan gangguan orang motor ya. Semoga Oke, menjawab. iya gitu ya tadi Mam Safira. Jadi Iya, kita bisa ada kemungkinan, tapi kita nggak bisa langsung pastikan ya. Kita bawa ke dokter dulu ya, ya. betul tuh. Sehingga langsung solusinya juga dokter. Karena sulit Bu kalau orang motor nih agak rumit ya. Ya, oke. Terapinya juga panjang banget, kalau bisa ya jangan sampai gangguan orang motor ya, semangat. Hmm, Terapinya tuh mahal dan lumayan lama. lama ya. Jadi Mm-mm. belum tentu karena itu ya. Oke, saya mulai dari ada pertanyaan dari grup ya, dan nomor 1 ya. Tentang anak yang maunya manis dan halus seperti bubur fortif dan puding ya. Anaknya usia 8 bulan dari Tuban, Ibu Ika. Dok, mau tanya, anak saya sudah 2 minggu ini GTM tiap disuapin, mingkem aja. Pas udah masuk, kalau saya kasih nasi tim atau apapun yang gurih, dia selalu we. Tapi kalau bubur halus manis atau bubur fortif Hmm. atau puding, dia mau. Kenapa ya? Nah, ini tadi kita sempat bahas ya, Bu ya, kalau orang dengerin ya tadi ya, kalau Ya, pada dengerin. Jadi memang gimana ya? Jadi bubur fortif itu tuh nggak jelek, nggak. Saya bukan kubu yang kayak gitu, tapi bubur fortif ini memang rasanya tuh kan manis banget ya, hmm, enak banget gitu. Jadi bikin mengecoh anak gitu sebenarnya. Jadi saya nggak tahu ini ibu memang ngasih bubur fortif dari awal dikenalin atau gimana gitu ya, sampai anaknya lebih suka bubur fortif gitu.
Tapi sebelum terlambat, karena ini masih 8 bulan ya, saran saya bubur fortifnya di stop aja, terus coba bikin eh, nasi gitu ya, maksudnya bikin makanan homemade, tapi dipakein gula sama garam supaya rasanya imbang gitu, supaya rasanya mendekati ke bubur fortif. Jadi penggunaan gula dan garam di bawah 1 tahun itu kan boleh, ya gimana lagi nanti anak ibu nggak mau makan gitu. Jadi buat anak-anak yang susah makan, tolong tidak mendengarkan konten-konten yang garam gula nggak boleh ini segala macam ya nggak boleh. Ini kan mau nyelamatin anaknya nih. Kalau misalnya kita tetap kekeh dengerin yang kayak gitu-gitu, makanan yang nggak enak, anak yang nggak mau makan ya ya lebih parah lagi gitu. Ya. Jadi di bawah 1 tahun, kalau misalnya memang anaknya GTM tidak mau makan yang hambar, gak apa-apa banget dikasih garam dan gula sejumput. Atau misalnya dikasih kecap manis, itu boleh. Saya baca di bukunya Dokter Meta, konsultan nutrisi itu 6 bulan tuh dia ada resep pakai kecap. Tapi pastiin setelah misalnya kita pakai kecap atau kita pakai cheese, itu tidak pakai garam dan gula lagi. Jadi silahkan pilih salah satu. Misalnya kita mau pakai salt butter gitu ya, atau kita mau pakai blue band, misalnya kita mau pakai mentega. Pastiin tidak memakai garam lagi gitu. Jadi kita koreksi rasa. Jangan sampai udah pakai kecap pakai gula lagi, udah pakai keju yang asin pakai garam lagi gitu. Jadi coba besok bikin makanan yang enak, yang rasanya kayak bubur fortif supaya dia mau makan. Terus kalau bisa bubur fortifnya di stop dulu aja ya. Yang manis-manis kayak puding gitu di stop aja. Ini tadi saya sempat bahas, makanya kenapa kalau misalnya di awal-awal atau anak GTM itu jangan cepet-cepet kasih bubur fortif dulu, kasih susu terus, kasih yang buah-buah yang manis-manis dulu, yang akhirnya dia tidak mau nanti makan yang benar-benar penting kayak protein hewani gitu. Bubur fortif memang tidak jelek, tapi eh, kekurangan bubur fortif ini adalah anak-anak tuh kurang bervariasi mengenal rasa, mengenal tekstur gitu. Di bubur fortif tuh kita nggak akan dapat tekstur yang kayak makanan homemade gitu. Di bubur fortif perhatiin deh, walaupun dia beda bulan gitu, maksudnya beda kan ada tuh untuk usia 6 sampai sekian gitu ya. Ya. Yang katanya usia 1 tahun juga ada bubur tim. Tapi perhatiin deh, tetap selembut 6 bulan yang langsung hancur gitu buburnya. Gitu. Jadi saya tidak menyarankan sebenarnya anak-anak makan kayak gitu. Kalau diselang-seling ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan anaknya sudah mau makan homemade dulu gitu. Jadi bubur fortif itu sebenarnya hanya selingan saja kalau dari saya ya Bu ya. Gitu. Jadi mulai besok coba di stop bubur fortifnya, biarin anaknya tega sedikit gitu, anaknya agak lapar sedikit gitu supaya membiasakan dia juga, karena kasihan juga ya kalau misalnya dikasih bubur fortif terus gitu ya. Terus untuk kasih makanan mainan beras jeli, nah yang tadi aku sempat bahas, nggak semua hal GTM itu diatasi dengan main-mainan kayak gini gitu. Jadi GTM tuh faktornya banyak sekali gitu. Nggak bisa, oh ini kurang stimulasi nih, main aja jelly terus dan lain-lain. Nggak bisa, karena banyak banget kalau mau digali faktor-faktor GTM. Salah satunya ini, ternyata GTM-nya karena dia udah kenal bubur fortif, sehingga dia dimasakin nasi, dimasakin bubur homemade, dia nggak mau gitu ya. Semoga menjawab, semangat. Ya, baik. Imam Sendes yang belum mulai empati, jangan mulai dengan yang manis-manis ya, seperti Ah, bubur betul. putih atau puding itu jangan. Kalau bisa homemade tapi dilumatkan sesuai dengan fasenya ya, Betul. fase awal. Yang sudah terlanjur Ya, itu tadi, di stop dulu yang manis-manis, yang puding-puding, yang sportif. Kita mulai dengan yang bubur homemade, tapi rasanya ya harus enak. Jadi Imam Sendes betul. rasain juga dong, Iya. gitu ya. Jangan asal homemade ya. Oke, nomor 2 nih dok. Iya. Oke, ini tentang anak yang suka ngemut. Nah, ini dok, enaknya diapain Oke. dok? Ini umur 8 bulan, Oke. 9 bulan dan 10 bulan. 9 bulan ya. Ya. Kenapa ya anak tidak mau makan seperti bubur, ketika dikasih makan malahan diemut, lalu maunya nyusu aja. Ini sebenarnya udah dijawab nih Bu, kenapa dia tidak mau makan.
Ini sebenarnya Mm-mm. ibunya udah jawab sendiri nih. Sekarang mau makan biskuit. Nah, ini sebenarnya udah dijawab nih. Ya, Ibu Saskia. Ibu Saskia ngerasa nggak? Ibu tuh telah menjawab pertanyaan ibu sendiri. Nih, pertama ibu nanya, kenapa ya anak tidak mau makan, maunya menyusu saja? Nah, udah kejawab satu. Karena dia kekenyangan nyusu. Karena dia kekenyangan susu netek. Karena dia kekenyangan ngempeng. Terus sekarang mau makan biskuit, tapi kalau ke bubur tidak mau. Ini juga udah kejawab. Karena dia kenyang sama snack. Karena dia kenyang sama biskuit. Biskuit tuh manis banget. Tadi aku sempat jawab. Jadi gula itu bikin anak tahan lapar. Jadi anak-anak nih yang sering kebiasaan kebanyakan nyusu, kebanyakan nyemil, dia akan tahan seharian untuk tidak makan menu utama. Percaya deh, gitu. Jadi gula itu memang bikin di perut kita tuh bikin kenyangnya tuh lama. Makanya anak-anak yang minum susu tinggi kalori itu rata-rata makannya juga sulit. Anak-anak yang lagi terapi susu tinggi kalori ya, itu pasti laparnya lama banget karena dia udah kenyang sama si susu tersebut gitu. Nah, makanya kalau mau anaknya lahap, kalau mau anaknya bener makannya, susu dan snack itu bener-bener harus terjadwal. Kalau di luar jam snack, jadi harus pilih salah satu. Susu sama biskuit itu satu, namanya cemilan. Susu itu termasuk snack juga. Jadi tidak boleh diberikan di luar jam snack gitu. Misalnya nih, eh kita anak aku aja, anak aku makan jam 7. Setelah makan selesai gitu, misalnya oh udah nih, oke, satu porsi udah, paling enggak 10 suap atau paling enggak ada yang masuk gitu. Setelah itu anaknya mau minta susu atau mau minta snack itu bebas, yang penting makan utamanya dulu masuk ke mulut ya gitu. Kalau misalnya anaknya kesulitan makan utama, snack dan susunya itu nggak boleh jadi pengganti makanan di jam utama. Bukan, itu beda. Susu, biskuit itu tidak bisa menggantikan nilai gizi makanan utama gitu. Jadi yang paling penting itu kan kita protein hewani nih, yang mau kejar tumbuh kembang anak kita itu kan dari protein hewani, bukan untuk berat badan saja. Jadi protein sumber lemak ini kita bukan fokus untuk supaya anak saya ginuk-ginuk kayak roti sobek, enggak, tapi untuk otaknya si anak juga, untuk dia berpikir, untuk dia IQ-nya dia gitu. Karena si protein ini mengandung asam lemak kan gitu. Nah, si asam lemak inilah yang mau kita pakai untuk cara dia berpikir nanti, mengolah pelajaran ke depannya dia gitu. Itu sebenarnya bukan hanya untuk berat badan saja, bukan hanya untuk tinggi badan saja, tapi lebih ke otak anak gitu. Makanya kenapa protein hewani itu penting dan tidak bisa digantikan oleh biskuit atau susu. Jadi kalau anaknya hanya mau menyusu dan hanya mau biskuit, itu sudah jelas sekali dia kenyang sama susu dan biskuit gitu ya. Dan untuk Pertanyaan yang kedua itu justru vitamin jangan ya. nafsu, untuk vitamin nafsu makan itu memang ada ya, kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau misalnya anak GTM itu yang dicari itu adalah penyebabnya kayak gini nih. Anaknya GTM, ini udah jelas penyebabnya itu adalah dia kenyang susu sama kenyang cemilan gitu. Jadi percuma aja mau dikasih vitamin semahal apapun, kalau penyebabnya tidak diatasi, anaknya nggak akan mau makan, Bu. Sampai kapan mau dikasih vitamin? Nggak akan bisa gantiin makan utama juga gitu. Nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Dan eh, saya pernah baca penelitian dokter-dokter anak ya yang pakai placebo gitu. Jadi yang pakai beberapa anak dikelompokin dengan minum vitamin, beberapa anak tidak minum vitamin, ya hasilnya sama aja gitu. Nggak ada perbedaan sih yang terlalu signifikan antara anak yang dikasih vitamin dengan anak yang tidak dikasih vitamin gitu. Jadi ketika anak rulesnya benar, tubuhnya sehat, tidak sakit, dia pasti akan mau makan. Kalau anak tidak mau makan berarti ada sesuatu yang bikin dia tidak mau makan, dan itu bukan dikasih susu, biskuit, dan dikasih
vitamin, tapi digali penyebabnya dan dibenerin. Itu yang utama gitu ya. Apa solusinya? Itu saya udah kasih solusinya. Susunya dibenerin lagi, jam waktunya dikurangin lagi, Jadwalnya. biskuitnya di stop. Jadi anak-anak yang tidak mau makan, tolong biskuit-biskuit manisnya di stop aja ya. Sebelum terlambat, ini masih 9 bulan ya, 1.000 hari pertama tuh nggak akan pernah terulang. Ingat, bersakit-sakit di awal tuh nggak ini banget kok, nggak, maksudnya tidak rugi gitu. Jadi nggak akan keulang nih. 1.000 hari pertama tuh udah benar-benar lagi pesat kan otaknya dia benar-benar butuh asam lemak, dia benar-benar butuh protein yang baik-baik kayak misalnya daging sapi, ikan-ikanan, udang, segala macam gitu. Dan nanti di atas 2 tahun itu udah melambat lagi fungsinya, semuanya pertumbuhannya itu udah melambat lagi, walaupun masih bisa dikejar tapi tidak sepesat 1.000 hari pertama gitu. Jadi sayang banget kalau harus dilewatin ya. Semangat. Baik. Eh, ini tadi dokter membahas jadwal ya. Dan feeding rules itu jadwal, prosedur, dan lingkungan ya dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Shelley, Batam, anaknya usia 7,5 bulan. Dok, sebetulnya mana yang harus diutamakan dalam proses makan? Feeding rules atau responsive feeding ya, menyesuaikan dengan respons anak. Contohnya dalam feeding rules kan makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Habis tidak habis selesaikan. Tapi ada juga yang bilang anak itu bukan pabrik, bukan robot yang bisa diset, tidak perlu benar-benar berpatok pada teori. Jadi ambil yang mana dok? Apakah Oke, responsive feeding atau gimana? oke. Jadi responsive feeding itu adalah di dalamnya feeding rules. Jadi Hmm, gini deh, em, kalau misalnya kita mau ngajarin anak, responsive feeding itu adalah respon kenyang dan laparnya anak kan. Gimana kita mau buat anak kenyang dan lapar kalau kita nggak atur jadwalnya, ya nggak sih Bu? Coba deh kita pakai hmm, logika. Gimana ya, kita ya, mau ya. ngenalin anak lapar kalau kita aja nggak pakai jadwal, kita porak-poranda jadwal, udah nanti aja jam berapa aja deh suka-suka gitu. Gimana anak mau tertib, gimana anak mau kebentuk kebiasaannya kalau misalnya kita nggak ajarin dia rasa kenyang dan lapar gitu. Ya. Sedangkan untuk mengajarkan anak rasa kenyang dan lapar, kita harus pakai jadwal dong. Oh, jam segini nggak boleh lagi dikasih makan supaya dia lapar. Oh, jam segini nggak boleh lagi dikasih susu supaya nanti pas jam makan utama dia akan lahap makannya. Gimana kalau misalnya kita nggak pakai feeding rules? Kasihin aja terus cemilan, kasihin aja susu terus, sehingga di jam dia makan utama tiba-tiba dia nggak mau makan. Orang dia kekenyangan, gimana dia mau makan? Gitu. Coba deh, coba kalau misalnya kita melihat suatu konten gitu ya, kita analisa dulu nih, kita 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 runtutin dulu, kita ini jadinya gimana ya kalau begini, ini jadinya gimana ya kalau gini, dan makan 30 menit itu bukan robot, bukan di set, bukan. Bu, ibu aja makan lebih dari 10 menit aja rasanya udah nggak enak, apalagi anak-anak. Ibu mau nungguin anak ibu makan sampai 1 jam. Wah, udah rasanya udah kayak apa itu makanan. Terus eh, resiko atau faktor yang dipengaruhi oleh anak yang makan lebih dari 30 menit itu salah satunya adalah gangguan oromotor. Terus dia ngemut makanan. Kebayang nggak anak makan lebih dari 30 menit, dia udah males-malesan ngunyah, yang ada dia mingkem. Ngapain coba lebih dari 30 menit, sambil main atau gimana gitu ya. Aku kadang suka bingung gitu. Anak makan lebih dari 30 menit tuh sambil ngapain? Sambil main atau sambil nonton atau gimana? Soalnya anak aku nggak pernah 15 menit 10 menit aja tuh bak 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 itu kelar gitu. Jadi kalau 30 menit tuh sambil ngapain? Main atau nonton. Nah, itu yang harus sebenarnya konten-konten yang begini nih yang suka bikin orang tuh bingung gitu. Ya. Jadi kalau kita mau ngajarin anak kenyang dan lapar, terus tidur sesuai jadwal ya kita harus bikin aturan juga. Gak hanya tentang aturan makan aja, tidur juga mempengaruhi makan loh. Jadi kalau misalnya kita biarin
udah semaunya anak aja, ya kapan dia kenyangnya, kapan dia laparnya, kita makan akan lebih sulit. Dan yang tadi aku bilang, kalau kita nggak atur dari 6 bulan, sehingga dia di setahun baru diatur gitu. Waktu itu ada konten juga katanya feeding rules tidak bisa dipakai di bawah 1 tahun. Nah, saya juga jadi bingung. Ketika 1 tahun baru diterapin feeding rules, apa nggak porak-poranda? Anaknya udah ngerti, udah bisa ngereok gitu kan. Jadi, apa nggak lebih sulit orang tuanya gitu. Jadi, nggak susah kok ngatur jam makan anak gitu. Kayak misalnya udah tahu nih jam 12 dia jamnya makan, ya udah 1 jam sebelum itu, 2 jam sebelum itu ya janganlah dikasih makan terus gitu, janganlah dikasih snack terus, janganlah dikasih susu terus, supaya anaknya lapar. Kan kita mau responsive feeding kan, ya mau ngajarin anak kenyang dan lapar, yang artinya anaknya harus dibuat lapar dan dibikin kenyang gitu kan, gitu. Jadi coba deh apa namanya, omongan aku diserap dengan baik gitu, semoga menjawab. Baik dok, terima kasih. Kita scroll down. Saya nggak tahu cara ngepin gimana ya dok ya. Tapi saya kasih kasih apa ekspresi bengong gitu loh. Ah, Jadi di bawah tuh ada oke. Ibu Anissa Fitria dari Bekasi, 7 bulan Mana ya? anaknya ya, Anissa Fitria. dari Bekasi. Oh ya, Oke. Dok, anaknya usia 7 bulan. Dok, sampai berapa lama anak dibiarkan ngacak-ngacak makanan tapi nggak dimasukin ke mulut? Makannya sambil saya suapin, dok. Lalu nomor 2, apakah anak yang tumbuh gigi apa harus turun tekstur dan berapa lama turun proses tumbuh gigi dan turun teksturnya, dok? oke. Saya coba jawab ya. Jadi berapa lama anak dibiarkan ngacak-ngacak makanan tapi nggak dimasukin ke mulut? Jadi ini selama prosesi makan aja Bu. Jadi dulu kalau saya tuh ngajarin anak-anak saya makan itu, kalau misalnya saya masak, saya suka lebihin. Jadi saya buat di 2 tempat makan. Yang satu biar untuk anak saya nyoba makan sendiri, yang satu tetap saya suapin. Bener kayak ibu gini, makannya sambil suapin. Yang satu untuk nyoba dia supaya dia terstimulasi. Dan itu selama prosesi makan aja. Ketika yang kita suapin sudah habis, ya berarti sudah habis juga dia mengacak-ngacak makanan gitu. Hmm. Terus yang kedua, kalau lagi tumgi apa harus turun tekstur? Nah, ini sebenarnya boleh banget turun tekstur, tapi nggak boleh selamanya. Kita tetap tawarkan tekstur yang aslinya. Misalnya kayak anak aku kan di 10 bulan tuh sudah makan nasi ya. Dan tumbuh gigi itu di 11 bulan 1 biji. Nah, ketika di 11 bulan kan kalau lagi tumbuh gigi kan otomatis sakit ya. Kita boleh kasih yang lembek-lembek, tapi tidak boleh selamanya. Kita tetap kasih tekstur yang aslinya. Kenapa? Supaya dia tidak lupa dengan tekstur yang aslinya, yang sesuai usianya dia. Jadi saya beberapa kali nemuin pasien yang tiba-tiba selesai tumbuh gigi, dia nggak mau makan tekstur yang seharusnya sebenarnya gitu. Karena dia lupa keenjoyan, keasikan makan yang lembek-lembek. Akhirnya ibunya harus mulai dari awal lagi naikin tekstur. Dan ingat, anak yang telat diatur, telat dinaikin tekstur itu akan lebih effortnya lebih banyak lagi dibanding yang pelan-pelan kita atur dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya lagi tumbuh gigi, boleh turunin tekstur, tapi tetap tawarkan tekstur yang sesuai dia. Kalau dia makannya sedikit, nanti di jam berikutnya pakai tekstur turunin lagi. Diselang-seling gitu aja sampai dia sembuh dari tumgi. Supaya dia nggak lupa sama bentuk dan tekstur yang memang seharusnya di usia dia. Gitu. Jadi selang-seling ya dok ya, jadi biar nggak Betul, lupa betul. ya. Karena kita juga nggak tahu dia kapan sembuh dari sakitnya ya, rasa sakitnya Iya, ya. heeh. Itu Itu sama banyak juga sebetulnya yang kayak itu sama juga Bu kayak kalau anak lagi sakit juga sama sebenarnya kayak gitu hmm, temponya. Jadi diselang-seling kalau anak lagi sakit tuh kan pengennya yang lembek-lembek. Kayak misalnya mungkin dengan sakit yang gangguan pencernaan gitu, mungkin kan biasanya disarankan untuk makan yang lembek-lembek boleh, tapi tetap tawarkan tekstur yang sesuai usia si anak supaya dia nggak lupa. Itu sih intinya supaya dia nggak lupa. Karena kalau misalnya kita harus kayak misalnya anak aku nih di 12 bulan tumgi, terus tiba-tiba aku kasih lembek-lembek terus, dia lupa sama tekstur aslinya, harus ngulang dari awal lagi, itu lumayan lumayan panjang lagi kan gitu, dan lumayan susah lagi gitu. Jadi jangan sampai terulang kembali naikin tekstur, itu susah banget soalnya.
Oke, Mams ya, ingat ya. Jadi selang-seling Mbak, itu tipsnya. Oke, ini tadi juga banyak juga yang nanya tentang tumbuh gigi. Jadi itu tipsnya ya, jawabannya sama. Berikutnya yang saya tandain adalah Ibu Lani dari Sidoarjo. Anaknya baru persiapan nih, persiapan empasi. 5 bulan, 3 minggu. Pertanyaannya, kalau seharian makan pagi, siang, malam, menu yang sama, besoknya ganti menu, lusa balik menu yang pertama, boleh nggak dok? Ini kalau Oke, nanti mulai-mulai ya, karena kan orang bilangnya suruh divariasi gitu. oke. Oke, saya coba jawab ya. Jadi, Bulani, kalau awal-awal MPASI itu, saya tadi nggak bahas ya tentang alergi. Jadi, kita kan Hmm. mau tahu dia nih alergi terhadap satu protein atau enggak. Jadi, sebaiknya memang 2 hari itu dengan menu yang sama. Karena reaksi alergi itu kan 2 kali 24 jam. 3 sampai 2 kali 24 jam baru timbul. Jadi, untuk meminimalisir adanya alergi jadi memang saya selalu menyarankan kalau awal MPASI itu dengan menu yang sama, jangan di double dulu proteinnya. Jadi seharian ya pasti menunya sama. Takutnya kalau misalnya beda-beda, misalnya pagi nih ibu bikin ikan kembung, siang ibu bikin bubur telur, sore ibu bikin salmon, tiba-tiba anaknya ruam, tiba-tiba anaknya muntah-muntah, kan nggak ketahuan yang mana nih, Ya. salmon, kembung, atau telur gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir hal kejadian kayak gitu, biasanya pagi kita kasih mau misalnya hari ini mau apa ya? Oh, mau kembung nih. Ya udah berarti pagi, siang, sore bikinnya kembung, pakai kembung. Oh, aman nih, besoknya juga nggak ada ruam-ruam apa-apa. Berarti kita masukin daftar buku yang tadi. Kembung tidak alergi, kita centang. Besoknya kita kasih telur lagi. Oh, nggak alergi juga, kita centang. Nanti tiba-tiba pas dikasih udang, oh merah nih ruam-ruam. Oke, berarti kita masukin udang tuh. Oh, udang berarti alergi gitu. Semoga sama kayak sumber lemak ya. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, pakai sumber lemaknya tuh satu aja dulu. Kayak minyak ya pakai minyak aja, santan ya pakai santan aja. Jangan di double-double dulu supaya kita tahu juga nih alerginya yang mana. Karena santan juga banyak anak-anak yang alergi santan juga lumayan ya. Hmm. Oke, jadi itu pertanyaannya bagus sih, Kak. Sekalian bisa menjawab itu ya. Jadi memang Heeh. sebaiknya 2 hari yang menu yang sama. Sekalian kita ngecek apakah ada alergi Iya, atau enggak ya. karena Oh, biasanya ada juga Bu yang delay alergi gitu kayak misalnya di 6 bulan nih dia nggak kenapa-napa makan telur tiba-tiba di 8 bulan dia ruam-ruam atau sampai muntah itu juga ada gitu jadi mm-mm. memang harus satu-satu sih kalau mau cek alergi atau enggak memang harus dicoba semua. Ya, tapi jangan double prohe dan jangan ganti-ganti Iya. justru ya. Mm-mm. 2 hari gitu ya. Oke. Aku cari lagi ke yang anak-anak masih di bawah 2 tahun ya. Karena itu masa-masa yang kita harus bantu supaya Betul. gizi yang masuk itu komplit. Oke, Ibu Rifah, saya kasih tanda bengong juga nih. Ibu Rifa dari Lumajang, anaknya 8 bulan. Selamat malam, Dok. Dok, maaf, anak saya waktu sakit batuk kan tidak nafsu makan. Jadi sama orang tua dikasih jamu. Dok, Hmm. apakah ada efek sampingnya? Nah, ini terus Yang gimana mana caranya? Just, maaf Dok, yang mana tadi ibu siapa? eh, Oh, Ibu Rifah. Rifah ya. Oh Eh, iya iya ibu biasanya Rifah. juga nanti pertanyaannya gimana cara ngomongnya sama orang tua. Dikasih jamu 8 bulan ya. Oke. Iya. Jadi di bawah 2 tahun itu sebenarnya anak-anak tuh sistem imunnya masih rentan ya gitu. Jadi jangankan untuk jamu ya, untuk susu pengganti ASI saja di bawah 2 tahun itu masih harus dengan konsultasi dokter anak gitu. Walaupun itu sekalipun susu UHT gitu. Jadi apalagi jamu gitu ya. Kayaknya tidak ya, Bu ya. Kayaknya kalau misalnya mau batuk, misalnya kita mau supaya batuknya sembuh nih. Kebetulan anak-anakku juga tidak bukan peminum obat-obatan yang kalau misalnya baru oho-oho dikit itu dikasih obat gitu. Jadi sebenarnya batuk pilek itu adalah respon tubuh kan. Jadi nggak semua itu karena adanya virus dan bakteri gitu. Jadi bisa aja dia batuk karena alergi juga bisa ya atau dia pilek karena dia punya alergi juga bisa gitu. Nah, terus kalau misalnya batuk itu nggak mesti selalu diobatin
pakai obat atau pakai antibiotik atau pakai jamu-jamuan. Kita bisa bikin kayak misalnya jeruk peras. Itu masih boleh kalau 8 bulan ya, kayak misalnya jeruk jeruk peras kita coba bikinin pure ya, pure gitu ya. Jadi bukan ditambahin air atau apapun. Jadi kita bikin jeruk peras yang benar-benar asli jeruk itu kita minumin ke anak gitu. Itu masih lebih baik dibanding jamu gitu ya. Jadi atau kita bikin jelly-jelly dari jeruk gitu. Itu juga oke gitu. Jadi kalau jamu nggak usah, belum Mm-mm. boleh ya gitu. Apalagi di bawah 1 tahun ya. Ini 8 bulan masih rentan sekali nih Iya. pencernaannya gitu ya. Terus yang namanya anak sakit pasti nggak nafsu makan ya pasti. Jadi ibu tuh memang sabarnya harus luar biasa ya gitu. Jadi kalau misalnya anak sakit nggak mau makan ya kita harus gini loh, kita harus menerima, oh anak kita lagi sakit, pasti dia nggak mau makan. Ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi makan itu bukan suatu obsesi ibunya, gimana ya cara ngomongnya. Kadang yang terobsesi itu anaknya makan itu ibunya. Padahal makan itu adalah kebutuhan dasar si anak. Gimana si anak ini happy tanpa paksaan, tanpa obsesi ibunya gitu. Gimana anak ini menjalankan makan ini dengan happy, dengan senang gitu. Jadi kalau anak sakit nggak mau makan itu wajar banget ya. Lebih baik kalau misalnya memang pengen dapat obat nih, pengen ibu nih pengennya cepat-cepat sembuh gitu ya. Mending ke dokter aja, lebih baik daripada minum jamu Iya, oke. gitu Baik. ya. Jadi misalnya ibunya nggak sabar nih, aduh aku pengen anak aku cepat makan, cepat sembuh, ya lebih baik ke dokter minta obat daripada pakai jamu ya, yang nanti jelas nanti kenapa-napa anaknya malah pencernaannya ya. Iya. Biasanya pertanyaan lalu ngomongnya sama orang tua gimana dok? Karena yang Ngomong, ngasih jamu orang tua nih. saya juga punya mertua yang kebetulan di desa gitu ya, karena mertua saya juga jauh, masih tinggal di desa. Tapi kita sebagai anak 2023 nih, kita bisa ajak orang tua kita untuk jadi lebih baik gitu. Jadi ini loh ilmu baru, ini loh ilmu tuh berkembang dengan baik. Sekarang tuh per 1 menit aja ilmu kedokteran tuh sudah update gitu. Jadi kalau misalnya bisa orang tuanya diajak saat anak misalnya kontrol atau imunisasi ke DSA, ajak tuh orang tuanya, ajak tuh mertuanya supaya dia mau berkembang lebih baik. Toh buat cucunya juga, buat anaknya juga gitu. Jadi komunikasi sih Bu, kalau misalnya sama orang tua tuh yang paling penting komunikasi gitu. Karena kan sensitif ya kalau masalah kayak gini. Jadi orang tua kita tuh kalau kita ajak ngomong baik-baik tuh, saya yakin kok pasti beliau tuh mau deh mendengarkan gitu. Atau kasih deh tuh video-video saya tuh ya kan, biar dia mimpi-mimpi itu ya malam-malam dengerin dengerin suara saya. Kasih deh tuh lihat tuh video saya yang ngejelasin misalnya madu nggak boleh di bawah 1 tahun, jamu-jamuan nggak boleh di bawah 1 tahun gitu. Ajak webinar-webinar gitu. Iya, baik. Bismillah ya, semangat ya. Eh, Pokoknya ya Reva Bu ya, juga perlu kalau istirahat. kalian bener-bener ngebaca tiap konten aku, apa yang aku share tuh sebenarnya kalian tuh Pak bisa jawab gitu, karena aku tuh lengkap banget dari mulai kenapa anak nggak mau makan itu aku selalu bikin konten dari bawah banget. Kalian bisa scroll ke Instagram, nggak perlu di follow nggak apa-apa, kalian belajar aja karena nggak wajib juga follow aku ya Bu, aku bener-bener ikhlas ngasih ilmu. Kalian bisa scroll sampai bawah, itu tuh aku bener-bener dari awal gimana caranya ngangetin MPASI, gimana caranya anak fokus makan, gimana caranya anak untuk tidak GTM, gimana caranya supaya dia betah duduk di kursi, kenapa anak pilih makanya itu sebenarnya yang aku share tuh sudah menjawab, asal kalian mau belajar dan mau scroll aja gitu, dan Iya. semua itu gratis gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Jadi itu tadi take home message-nya ya? Atau ada lagi dok? Ah, Take home message yang perlu di... Em, sama satu lagi yang paling penting itu sekarang kan dunia media sosial tuh berkembang pesat. Jadi kalau misalnya kalian menerima suatu konten, termasuk konten aku, gitu, aku juga nggak bilang saya itu paling benar, enggak sama sekali. Semua itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian mendengar suatu konten atau melihat,
kalian telaah dulu. Maksudnya, ini bener nggak sih? Ini sumbernya dari mana gitu. Apalagi itu menyangkut untuk anak-anak kita gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita terima itu menjadi bumerang untuk anak-anak kita gitu. Jadi sebelum kita terapin ke anak kita pastiin dulu, oh ini benar ilmunya, oh ini iya sumbernya dari sini gitu. Itu Iya. aja sih. Terus sama satu lagi, karena saya tuh tadi banyak banget baca ya pertanyaan-pertanyaan tuh yang hampir sama. Anak saya sakit nggak mau makan, anak saya. Nah, saya capek bersihin makanannya gitu. Jadi semua yang dilalui oleh anak kita itu termasuk proses alamiahnya mereka gitu. Jadi mulai dari makan, toilet training, menyapi, terus sleep training itu semuanya itu pakai proses, nggak ada yang tiba-tiba besok langsung berhasil. Wah, anaknya Superman ya kalau kayak gitu gitu. Jadi semua anak itu punya prosesnya masing-masing dan nggak bisa disamain antara anak satu dengan anak lain gitu. Kalau anak saya misalnya butuh belajar sleep training sampai 2 bulan, anak kalian bisa cuma 1 minggu. Jadi tiap anak itu prosesnya beda-beda. Jadi kalian tuh sebenarnya orang tua tuh cukup sabar aja dan eh, nikmatin prosesnya karena ini nggak bakalan keulang. Nanti kalau anak-anak kalian udah gede ya kayak anak aku yang pertama tuh 9 tahun tuh jadi kangen lagi. Kok sekarang dia nggak nyusahin aku ya? Kok sekarang dia udah bisa ya makan sendiri, nggak berantakan lagi, bahkan nyuci piringnya sendiri. Aku mau dong diribetin dia gitu. Kalau dulu kan, mah ini dong gitu ya apa-apa ya gitu. Waktu kecil, aku mau mandi dong, cebokin aku ini. Sekarang dia udah bisa pipis sendiri. Sekarang dia udah bisa tidur sendiri. Dan kita tuh bakalan kangen. Aku bahkan kangen banget nyusuin dia gitu. Bahkan aku kangen banget nyusuin dia kayak waktu dulu dia nyusu sama aku gitu. Jadi kalau kalian sabar, ikhlas, pasti semuanya terasa ringan gitu. Mau pakai ART atau enggak sama capeknya kok enggak ada bedanya dan kita semua tetap ibu-ibu hebat mau dia pakai Sufor, mau dia pakai ASI, semua hebat dengan versinya masing-masing. Makanya cari kebahagiaannya sendiri masing-masing. Kalau kita bahagia ngurus anak tuh pasti bakalan enteng. Beda kalau kita nggak bahagia ngurus anak ya marah-marah mulu, ya capek mulu. Tapi kalau kita bahagia, dasarnya kita bahagia, punya support system yang baik, pasti ngurus anak-anak akan lebih baik juga. Jadi semangat, jangan pernah lelah. Itu aja pesan dari aku. Oke, terima kasih banyak, Dokter Deva. Oke. Terima kasih juga dokter anakku. Sering-sering nanti kita buat kelas lagi. Iya, mudah-mudahan kita mesti kebagian waktu nih dari Dokter Deva. Amin. Pasti dong. Dokter anakku nggak nemenin aku dari kapan? Kita udah kenal udah lama ya, Bu. Iya, ternyata ya. Udah lama banget. Sangat membantu nih. Oke. Mam Sendet, kita berikutnya akan foto bersama. Jadi pas Mam Sendet lagi siap-siap kamera dinyalain segala, saya akan bacain sedikit beberapa pengumuman nih. Mau share ada program yang coming up in the next 1 minggu. Ya, nanti, hari Kamis ini akan ada IG Live tentang dengan dua narasumber ya, dokter spesialis Obgyn dan juga dokter spesialis anak gastrohepatologi ya dokter Haikal dan dokter Aryani tentang bayi lahir normal versus bayi lahir sesar. Berbeda nggak ya bayinya maksudnya? Jadi ini seru nanti Hmm. kita bisa simak ya. Sama-sama manusia ya, Bu. Iya. Coba kita lihat apa sih bedanya. Nah, berikutnya ini yang berhubungan dengan empati. Mungkin Mam Sendes bisa dapat tips-tips resep nih dari Ibu Miss Leona Victoria ya. Beliau adalah ahli gizi atau nutritionist ya. Akan share beberapa resep dan juga untuk boosting berat badan. Baik, begitu saja saya juga akhiri acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Deva atas Amin. sharingnya dan juga kepada Sama-sama. Enet yang benar-benar mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat si kecil kita ya. Sampai Amin. semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Saya undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter anakku. Terima kasih Bu. Terima kasih dokter semua. Terima kasih ya semua yang udah mau belajar. Semangat.
Ibu aku izin keluar ya. Silakan dok, terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama semua.